Seperti yang diketahui, metafisika merupakan salah satu cabang filsafat yang paling mendasar dan memiliki peranan penting dalam perkembangan pemikiran manusia. Sejak zaman Yunani kuno hingga era modern, metafisika menjadi bidang kajian yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai hakikat realitas, keberadaan manusia, Tuhan, serta alam semesta. Berbeda dengan ilmu-ilmu empiris yang mengandalkan pengamatan dan eksperimen, metafisika menggunakan penalaran rasional untuk memahami sesuatu yang berada di balik kenyataan fisik. Definisi metafisika secara etimologis itu, istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang berarti sesudah, melampaui atau dibalik, sedangkan fisika yang berarti hal-hal yang bersifat alamiah atau fisik. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Andronikos dari Rhodes ketika menyusun karya-karya Aristoteles. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait materi pengertian metafisika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, metafisika disebut sebagai filsafat pertama karena membahas penyebab pertama dan prinsip-prinsip dasar dari seluruh realitas. Kemudian yang kedua, menurut ahli Immanuel Kant, metafisika merupakan ilmu yang berusaha memahami realitas melalui akal budi tanpa bergantung sepenuhnya pada pengalaman indrawi. Kemudian yang ketiga, menurut Martin Heidegger, metafisika sebagai kajian mengenai makna keberadaan. Menurutnya, manusia sering memahami benda-benda yang ada, tetapi lupa mempertanyakan makna keberadaan itu sendiri. Yang keempat, menurut Louis O. Katzoff, menurut beliau, metafisika merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat kenyataan secara menyeluruh, serta berusaha menemukan prinsip-prinsip paling dasar dari segala sesuatu. Yang ketiga, Jujun S. Surya Sumantri menjelaskan bahwa metafisika merupakan kajian filsafat yang berusaha memahami kenyataan yang paling hakiki, baik mengenai alam semesta, manusia maupun Tuhan. Hakikat metafisika itu sendiri adalah usaha manusia untuk memperoleh pemahaman mengenai kenyataan yang paling mendasar. Metafisika tidak hanya bertanya mengenai bagaimana sesuatu terjadi, tetapi juga mengapa sesuatu itu ada. Tujuan dari metafisika itu sendiri adalah, secara umum, metafisika memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menjelaskan hakikat keberadaan seluruh realitas. Yang kedua, menemukan prinsip-prinsip dasar yang menjadi penyebab segala sesuatu. Yang ketiga, memberikan pemahaman filosofis mengenai manusia, alam, dan Tuhan. Yang keempat, menjadi dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan cabang filsafat lainnya. Yang kelima, membantu manusia memahami makna kehidupan secara lebih mendalam. Ruang lingkup metafisika. Para filsafat membaginya ke dalam beberapa bidang utama. Yang pertama, bidang ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Ontologi merupakan cabang metafisika yang membahas hakikat keberadaan atau eksistensi. Yang kedua, kosmologi. Kosmologi berasal dari kata kosmos, yaitu alam semesta. Kosmologi filosofis mempelajari asal-usul, struktur, tujuan, serta hukum-hukum dasar alam semesta. Yang ketiga, teologi filsafat. Teologi filsafat membahas Tuhan melalui pendekatan rasional. Pembahasannya meliputi bukti keberadaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, hubungan Tuhan dengan manusia, hubungan Tuhan dengan alam semesta. Yang keempat, antropologi metafisik. Antropologi metafisik membahas hakikat manusia, yang kajiannya meliputi hubungan jiwa dan tubuh, hakikat kesadaran, kebebasan manusia, identitas pribadi, tujuan hidup manusia. Yang kelima, kausalitas, yakni sebab akibat. Metafisika juga membahas hubungan sebab akibat, yang menjelaskan adanya 4 macam sebab, yaitu sebab material, sebab formal, sebab efisien, dan sebab final. Yang keenam, ruang dan waktu. Beberapa persoalan yang dikaji antara lain, apakah ruang benar-benar ada, apakah waktu bersifat mutlak, apakah masa depan dapat ditentukan, apakah waktu hanya terdapat dalam pikiran manusia. Yang ketujuh, identitas dan perubahan. Metafisika membahas bagaimana suatu benda tetap dianggap sama walaupun mengalami perubahan. Contohnya, seorang bayi hingga dewasa mengalami banyak perubahan fisik, tetapi tetap dianggap sebagai orang yang sama. Yang kedelapan, kebebasan dan determinisme. Metafisika juga membahas apakah manusia benar-benar bebas menurut tindakannya. Pembahasan ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab moral. Karakteristik metafisika.
Metafisika memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama bersifat universal, yang kedua bersifat rasional, yang ketiga membahas persoalan paling mendasar, yang keempat tidak bergantung sepenuhnya pada pengalaman empiris, yang kelima menjadi dasar bagi berbagai cabang filsafat lainnya. Peranan metafisika dalam kehidupan. Metafisika memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, membantu manusia memahami hakikat kehidupan, yang kedua menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan, yang ketiga membentuk cara berpikir kritis dan logis, yang keempat memberikan landasan bagi etika dan moral, yang kelima membantu memahami hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta, yang keenam menumbuhkan sikap reflektif terhadap berbagai persoalan kehidupan. Hubungan metafisika dengan cabang filsafat lainnya yaitu epistemologi. Di sini metafisika membahas apa yang ada, sedangkan epistemologi membahas bagaimana manusia mengetahui sesuatu. Yang kedua yaitu aksiologi. Metafisika menjadi dasar bagi pembahasan mengenai nilai, etika, dan estetika. Yang ketiga logika. Logika memberikan aturan berpikir yang benar agar pembahasan metafisika tetap rasional. Yang keempat etika. Pandangan metafisika mengenai manusia akan mempengaruhi konsep baik dan buruk dalam etika. Kesimpulannya, ruang lingkup metafisika meliputi ontologi, kosmologi, teologi, filsafat, antropologi metafisik, kausalitas, ruang dan waktu, identitas, serta kebebasan manusia. Kajiannya tidak hanya terbatas pada dunia fisik, tetapi juga mencakup persoalan mengenai Tuhan, manusia, jiwa, alam semesta, ruang, waktu, sebab akibat, identitas, serta kebebasan manusia. Sebagai filsafat pertama, metafisika menjadi fondasi bagi berbagai cabang filsafat lainnya karena berusaha menjawab pertanyaan paling mendasar mengenai apa yang ada dan mengapa sesuatu ada. Terima kasih. Metafisika merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat, realitas, keberadaan, dan segala sesuatu yang berada di balik dunia fisik. Dalam kajiannya, metafisika dibagi ke dalam beberapa cabang yang masing-masing memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Cabang-cabang tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan hakikat manusia, alam semesta, Tuhan, serta prinsip-prinsip dasar yang mendasari keberadaan segala sesuatu. Cabang-cabang metafisika yang pertama yaitu ada ontologi. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang ada, dan logos berarti itu ilmu. Ontologi adalah cabang metafisika yang mempelajari hakikat, keberadaan, atau eksistensi. Cabang ini berusaha menjawab pertanyaan mengenai apa yang benar-benar dan bagaimana sesuatu dapat dikatakan ada. Ontologi merupakan cabang metafisika yang paling mendasar karena membahas seluruh bentuk keberadaan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dalam ontologi, para filsuf berusaha memahami sifat dasar realitas tanpa membatasi kajiannya hanya pada benda-benda yang dapat diamati oleh panca indera. Ontologi itu ada ruang lingkupnya, yaitu mengenai hakikat keberadaan, hakikat realitas, identitas suatu objek, perubahan dan keberlangsungan suatu benda, hubungan antara materi dan non-materi. Contohnya yaitu pertanyaannya menjadi objek kajian ontologi antara lain, apakah manusia hanya terdiri dari atas tubuh fisik, apakah pikiran dan jiwa benar-benar ada, apakah angka, ide, atau konsep merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan. Kemudian cabang yang kedua itu kosmologi. Kosmologi adalah cabang metafisika yang mempelajari asal-usul, struktur, serta hakikat dalam alam semesta. Kosmologi tidak hanya menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk, tetapi juga mengkaji alasan mengapa alam semesta ada serta tujuan keberadaannya. Dalam filsafat, kosmologi berbeda dengan kosmologi dalam ilmu astronomi. Kosmologi filosofis lebih menekankan pada makna, prinsip, dan dasar keberadaan alam semesta. Ruang lingkup kosmologi itu yaitu membahas asal mula alam semesta, struktur dan keteraturan alam, hubungan manusia dengan alam, perubahan alam semesta, tujuan keberadaan alam. Contoh kajian kosmologi, contoh pertanyaan dalam kosmologi yaitu dari mana asal alam semesta, apakah alam semesta memiliki awal dan akhir, mengapa hukum-hukum alam berlaku secara teratur. Kemudian ada cabang yaitu teologi metafisik. Teologi metafisik merupakan cabang metafisika yang membahas keberadaan Tuhan melalui pendekatan rasional
dan filosofis. Cabang ini tidak bertumpu pada wahyu atau ajaran agama tertentu, melainkan menggunakan penalaran logis untuk membahas keberadaan Tuhan. Teologi metafisik berusaha menjawab berbagai persoalan mengenai hubungan Tuhan dengan manusia dan alam semesta. Ruang lingkup teologi metafisik yaitu seperti keberadaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, hubungan Tuhan dengan alam semesta, tujuan penciptaan, kemudian ada masalah kejahatan dan penderitaan. Kemudian ada contohnya, contoh beberapa pertanyaan yang dibahas di cabang ini yaitu apakah Tuhan benar-benar ada? Apakah Tuhan menciptakan alam semesta? Mengapa kejahatan tetap ada apabila Tuhan Maha Baik? Kemudian cabang yang keempat yaitu adalah antropologi metafisik. Antropologi metafisik adalah cabang metafisika yang membahas hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki tubuh, akal, jiwa, kesadaran, dan kebebasan. Cabang ini berusaha memahami apa yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Kajian antropologi metafisik juga membahas tujuan hidup manusia, tanggung jawab moral, serta hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Ruang lingkup antropologi metafisik yaitu seperti hakikat manusia, hubungan antara jiwa dan tubuh, kebebasan manusia, kesadaran diri, tujuan hidup manusia. Kemudian ada contoh persoalan yang dibahas dalam cabang ini yaitu yang pertama, apa yang membuat manusia berbeda dari makhluk lain? Yang kedua yaitu apakah manusia memiliki kehendak bebas? Kemudian ada yaitu yang ketiga, apa tujuan hidup manusia? Cabang metafisika yang kelima yaitu metafisika jiwa. Metafisika jiwa merupakan cabang metafisika yang mempelajari hakikat jiwa, pikiran, dan kesadaran manusia. Cabang ini berusaha menjelaskan apakah jiwa merupakan bagian dari tubuh atau memiliki keberadaan yang terpisah. Kajian mengenai jiwa telah menjadi salah satu pembahasan penting dalam filsafat sejak zaman Yunani kuno hingga filsafat modern. Kemudian cabang metafisika ini itu memiliki ruang lingkup yang membahas yang pertama hakikat jiwa, yang kedua hubungan jiwa dengan tubuh, yang ketiga kesadaran manusia, yang keempat kehidupan setelah kematian, yang kelima identitas pribadi. Kemudian contoh kajian pertanyaan yang sering muncul dalam cabang metafisika ini yaitu apakah jiwa bersifat kekal? Apakah kesadaran berasal dari otak atau dari jiwa? Kemudian yang ketiga, apakah manusia tetap menjadi dirinya setelah mengalami perubahan fisik? Kemudian ada cabang metafisika yang keenam yaitu metafisika ruang dan waktu. Cabang ini mempelajari hakikat ruang dan waktu sebagai unsur dasar realitas. Dalam filsafat, ruang dan waktu tidak hanya dipahami sebagai ukuran fisik, tetapi juga sebagai konsep yang berkaitan dengan keberadaan segala sesuatu. Kemudian metafisika ini membahas ruang lingkup yaitu seperti hakikat ruang, hakikat waktu, hubungan ruang dan waktu, perubahan, keberlangsungan suatu peristiwa. Contoh kajian pada cabang metafisika ini yaitu contoh pertanyaannya yaitu apakah waktu benar-benar mengalir? Apakah masa depan sudah ada? Apakah ruang tetap ada tanpa benda? Kemudian cabang metafisika yang ketujuh yaitu kausalitas atau sebab akibat. Kausalitas merupakan cabang metafisika yang mempelajari hubungan antara sebab dan akibat. Cabang ini berusaha menjelaskan mengapa suatu peristiwa dapat menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Konsep sebab akibat menjadi dasar bagi banyak ilmu pengetahuan, karena hampir semua peristiwa diasumsikan memiliki penyebab tertentu. Ruang lingkup pada cabang kausalitas yaitu membahas hubungan sebab dan akibat, prinsip perubahan, hukum alam, kebebasan manusia, dan determinisme. Contoh kajian, pertanyaan yang menjadi objek kajian kausalitas antara lain, apakah semua peristiwa memiliki penyebab? Apakah kebetulan benar-benar ada? Apakah manusia bebas menentukan tindakannya atau semua telah ditentukan sebelumnya? Sekian materi cabang-cabang metafisika yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan membahas sedikit tentang perkembangan sejarah.
Perkembangan sejarah adalah proses perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia dari masa ke masa. Sejarah tidak hanya membahas peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga menjelaskan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta dampaknya terhadap kehidupan manusia di masa berikutnya. Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa kehidupan manusia selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Setiap perubahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis, interaksi antar masyarakat, perkembangan teknologi, peperangan, perdagangan, serta kepemimpinan suatu bangsa. Dalam kajian sejarah, setiap peristiwa memiliki hubungan, sebab dan akibat. Oleh karena itu, sejarah tidak hanya menghafal tanggal atau nama tokoh, tetapi juga menganalisis mengapa suatu peristiwa terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sebagai contoh, revolusi industri mengubah sistem produksi dan perekonomian dunia. Sedangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan sejarah dunia dimulai dari masa prasejarah. Ketika manusia masih hidup secara sederhana dengan berburu dan meramu, selanjutnya berkembang menjadi masa peradaban kuno, abad pertengahan, masa Renaissance, revolusi industri, hingga era modern yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi. Di Indonesia, perkembangan sejarah dimulai dari masa prasejarah. Kemudian berkembang pada masa kerajaan Hindu, Buddha, masuknya Islam, masa kolonialisme. Perjuangan kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Nah, setiap periode memiliki ciri khas dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan bangsa Indonesia hingga saat ini. Dalam perspektif Islam, perkembangan sejarah dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Dakwah beliau membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Arab. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Islam berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, hingga menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Nusantara. Peradaban Islam juga memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Mempelajari perkembangan sejarah memiliki banyak manfaat. Sejarah membantu manusia memahami identitas bangsa, menghargai jasa para pendahulu, menumbuhkan rasa nasionalisme, melatih kemampuan berpikir kritis, serta menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Sebagai kesimpulan, perkembangan sejarah adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan manusia. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami asal-usul peradaban, mengetahui penyebab dan dampak suatu peristiwa, serta mengambil pelajaran yang bermanfaat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, sejarah memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan, kehidupan bermasyarakat, serta pembangunan bangsa dan negara.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan sejarah. Saya berharap materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan metafisika yang utama. Metafisika merupakan salah satu cabang utama filsafat yang membahas hakikat, realitas, keberadaan, dan segala sesuatu yang melampaui pengalaman indrawi. Sejak zaman Yunani kuno, para filsafat telah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai asal-usul alam semesta, hakikat manusia, keberadaan Tuhan, hubungan antara jiwa dan tubuh, serta makna ruang dan waktu. Pertanyaan-pertanyaan utama metafisika. Yang pertama, apa itu realitas? Realitas adalah segala sesuatu yang benar-benar ada, baik yang dapat ditangkap oleh panca indera maupun yang hanya dapat dipahami melalui akal atau pengalaman batin. Metafisika berusaha menjawab pertanyaan tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada. Di sini ada 3 pandangan utama tentang apa itu realitas, yaitu materialisme. Materialisme menganggap bahwa yang benar-benar nyata hanyalah materi atau benda fisik. Pikiran, jiwa, dan kesadaran dianggap sebagai hasil kerja otak. Yang kedua ada idealisme. Berdasarkan bahwa ide, pikiran, atau kesadaran merupakan realitas yang paling mendasar. Dunia fisik bergantung pada pikiran. Yang ketiga ada realisme. Menyatakan bahwa dunia luar benar-benar ada, terlepas dari apakah manusia mengamati atau tidak. Pertanyaan yang kedua ada, apa hakikat keberadaan? Hakikat keberadaan membahas arti dari kata ada. Mengapa sesuatu dapat dikatakan ada? Apa yang membedakan sesuatu yang ada dengan yang tidak ada? Yang satu, segala sesuatu yang dapat dikenali memiliki bentuk keberadaan tertentu. Pertanyaan selanjutnya ada, apakah Tuhan ada? Pertanyaan ini menjadi salah satu pembahasan utama metafisika. Teisme meyakini bahwa Tuhan benar-benar ada, menciptakan alam semesta dan terus berperan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, deisme mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta, tetapi setelah penciptaan alam, Tuhan tidak lagi ikut campur dalam jalan alam. Ateisme menolak adanya Tuhan karena dianggap tidak memiliki bukti yang memadai. Agnostisisme berdasarkan bahwa manusia tidak dapat memastikan apakah Tuhan ada atau tidak karena keterbatasan pengetahuan manusia. Contohnya, perbedaan mengenai asal-usul alam semesta sering dikaitkan dengan keberadaan Tuhan. Apa hubungan jiwa dan tubuh? Pertanyaan ini membahas apakah manusia hanya terdiri dari fisik saja atau juga memiliki jiwa yang terpisah. Dualisme memiliki 3 poin, yaitu jiwa dan tubuh merupakan 2 hal yang berbeda. Jiwa bersifat non-fisik, sedangkan tubuh bersifat fisik. Materialisme, hanya tubuh dan materi yang benar-benar ada. Pikiran dan kesadaran merupakan aktivitas otak. Monisme, jiwa dan tubuh adalah satu kesatuan. Tidak ada pisahan mutlak antara keduanya. Terus, apakah manusia memiliki kehendak bebas? Pertanyaan ini membahas apakah manusia benar-benar bebas menentukan pilihan hidupnya. Selanjutnya, apakah hakikat ruang dan waktu? Metafisika mempertanyakan apakah ruang dan waktu benar-benar ada atau hanya cara manusia memahami alam semesta. Di sini ada 2 pandangan. Pandangan pertama, pandangan absolut. Ruang dan waktu adalah secara mandiri, meskipun tidak ada benda di dalamnya. Pandangan kedua ada relasional.
Ruang dan waktu hanya memiliki makna jika terdapat benda atau peristiwa yang saling berhubungan. Contohnya, jika tidak ada manusia dan tidak ada benda di alam semesta, apakah waktu masih berjalan? Inilah satu pertanyaan metafisika. Apa sebab pertama alam semesta? Pertanyaan ini membahas asal mula seluruh keberadaan. Teori sebab pertama. Setiap akibat memiliki sebab. Rangkaian sebab tersebut tidak mungkin berlangsung tanpa akhir hingga harus ada penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Pandangan ilmiah. Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa alam semesta melalui teori Big Bang. Tetapi metafisika mempertanyakan apa yang menyebabkan Big Bang itu sendiri. Pandangan keagamaan, banyak agama menyatakan bahwa Tuhan merupakan penyebab pertama yang menciptakan alam semesta. Selanjutnya, mengapa sesuatu ada daripada tidak ada sama sekali? Ini merupakan pertanyaan metafisika yang paling mendasar. Pertanyaan ini mencoba memahami alasan mengapa alam semesta, kehidupan, hukum alam, dan seluruh keadaan muncul. Kita masuk ke yang kelima, metode penyelidikan metafisika. Mengapa diperlukan metode khusus? Objek kajian metafisika seperti keberadaan, identitas, dan sebab akibat umumnya tidak dapat diamati secara langsung melalui indera. Karena itu, para filsuf mengembangkan sejumlah metode tersendiri untuk menyelidikinya. Ada 7 metode yang dipakai. Yang pertama, analisis konsep. Menurut Ederlewer dan Van Rel tahun 2020 menguraikan sebuah konsep metafisika, misalnya sebab akibat, identitas, atau keberadaan, ke dalam komponen-komponen mendasar untuk merumuskan syarat-syarat yang perlu dan cukup bagi berlakunya konsep tersebut. Contohnya saat sebuah keluarga membagi warisan, mereka sering berdebat tentang apa arti adil. Dibagi sama rata untuk semua ahli waris atau sesuai kebutuhan dan kontribusi masing-masing. Menguraikan kata makna adil menjadi syarat yang lebih jelas dalam bentuk sederhana analisis konsep. Yang kedua, intuisi rasional dan eksperimen pikiran. Menurut SEP tahun 2026, mengandalkan intuisi berarti penilaian yang muncul langsung dan tampak jelas kebenarannya tanpa membuktikan empiris yang diperjelas melalui skenario imajinatif atau thought experiments. Dikenal juga sebagai metode khusus yang menguji definisi dengan mencocokkannya pada penilaian intuitif. Contohnya saat menonton berita kecelakaan di mana penolong harus memilih menyelamatkan 1 orang di satu sisi jalan atau 5 di sisi lain. Banyak orang spontan menilai pilihan lebih benar tanpa perhitungan matematis. Inilah bentuk sehari-hari dari dilema Troller. Yang ketiga, metode deduktif atau aksiomatif. Filsuf rasionalis menyusun sistem metafisika dengan menurunkan atau deduksi kesimpulan dari prinsip yang dianggap tidak dapat diragukan. Mirip cara kerja geometri, Descartes memulai dari "aku berpikir, maka aku ada", lalu menurunkan pengetahuan lain secara bertahap. Contohnya saat seseorang dilanda keraguan mendalam terhadap segala hal, misalnya meragukan apakah dunia ini nyata, ia tetap dapat berpegang pada satu kepastian. Keraguan itu sendiri adalah bentuk berpikir, maka pasti ada dirinya yang berpikir. Penalaran bertahap ala cogito ergo sum. Yang keempat, metode fenomenologis yang mendeskripsikan struktur pengalaman dari sudut pandang orang pertama atau first person experience. Sebagai dasar memahami hakikat keberadaan, alih-alih memulai dari teori abstrak atau deduksi logis semata. Contoh saat menyeruput kopi pertama di pagi hari, seseorang dapat mendeskripsikan pengalamannya secara langsung. Ada seperti aroma kopi yang menenangkan, rasa pahit yang khas, kehangatan cangkir di tangan,
persis seperti yang dialami sebelum dijelaskan lewat kandungan kafein atau senyawa kimia. Yang kelima, pendekatan akal sehat, menjadikan keyakinan yang secara luas diterima masyarakat sebagai titik tolak dan alat uji bagi teori-teori metafisika yang dianggap terlalu menyinggung dari cara berpikir seseorang kebanyakan. Contoh, ketika seseorang berargumen bahwa meja di depan Anda sebenarnya tidak ada, ia hanyalah kumpulan partikel yang tersusun sementara. Kebanyakan orang menolaknya karena bertentangan dengan pengalaman nyata duduk, menulis dan meletakkan barang di atas meja itu setiap hari. Yang keenam, metode intuitif filsafat Islam. Surawardi membedakan metode rasional berbasis penalaran dari metode intuitif yang menangkap objek secara langsung tanpa perantara penalaran, khususnya untuk memahami objek metafisika abstrak seperti eksistensi dan pengalaman batin. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang merasakan khusyukan mendalam saat sholat atau berzikir, ia dapat merasa dekat dengan Tuhan secara langsung, tanpa melalui rangkaian argumen logis terlebih dahulu. Pengalaman batin langsung yang mencerminkan metode intuitif ini. Yang ketujuh, naturalisasi metafisika dan filsafat eksperimental. Menurut Ika, Azizah, dan Zulfikar tahun 2004, metodologi fisika berkomperer ditandai hubungan yang semakin erat dengan metode ilmiah. Sains menyumbang pendekatan empiris, metafisika menyumbangkan kerangka teoritis, dan menurut SEP tahun 2006, filsafat eksperimental menguji intuisi metafisika lewat survei, bukan hanya intuisi pribadi filsuf. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat, perdebatan publik tentang apakah chatbot AI bisa dikatakan benar-benar berpikir atau sadar, sering diuji lewat survei opini orang awam, dipakai Solvus kontemporer untuk melihat sejauh mana intuisi umum sejalan dengan teori filosofis tentang pikiran dan materi. Dari kesimpulan itu, karena objek metafisika tidak teramati indera secara langsung, para filsuf memadukan 3 jalur pendekatan. Yang pertama, rasional, yang dimana analisis konsep dan deduksi aksiomatis, yaitu menguraikan dan menurunkan kebenaran secara logis. Yang kedua, pengalaman langsung, yang dimana fenomenologi dan intuisi menangkap hakikat lewat pengalaman dari orang yang pertama. Dan yang ketiga, verifikasi sosial. Akal sehat dan filsafat eksperimental menguji gagasan lewat konsensus dan survei empiris. Terima kasih. Selanjutnya, dari relevansi metafisika dalam masyarakat kontemporer. Metafisika tetap relevan dalam kehidupan modern karena membantu manusia memahami hakikat realitas, keberadaan, dan makna hidup. Di tengah perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat, manusia tidak hanya membutuhkan ilmu pengetahuan, tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam tentang identitas, nilai, dan tujuan hidup. Oleh karena itu, metafisika berperan dalam membentuk cara berpikir kritis dan reflektif. Selanjutnya, perkembangan sejak akhir tahun 1960-an. Sejak akhir tahun 1960-an, para ahli mulai menekankan pentingnya keterkaitan antara sejarah, filsafat, dan kehidupan masyarakat. Sejarah tidak lagi dipandang hanya sebagai kumpulan fakta masa lalu, tetapi sebagai sarana memahami kondisi masa kini. Dalam konteks ini, metafisika membantu manusia melihat berbagai persoalan secara lebih mendalam dan bermakna. Nah, dari penyebab masalah dan keadaan saat ini, banyak masalah yang terjadi. Sebenarnya memiliki akar sejarah yang panjang. Konflik sosial, politik, maupun agama seringkali dipengaruhi oleh peristiwa di masa lalu. Dengan memahami latar belakang sejarah tersebut, kita dapat mengetahui penyebab suatu masalah dan mencari solusi yang lebih tepat sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, selanjutnya, konteks makna antara masa kini dan masa lalu. Masa lalu dan masa kini memiliki hubungan erat.
Pengalaman sejarah dapat menjadi pelajaran untuk memahami masalah yang sedang terjadi saat ini. Dengan memahami peristiwa masa lalu, kita dapat memperoleh wawasan, mengambil keputusan yang lebih bijak, serta mempersiapkan diri menghadapi masa depan dengan bijak. Selanjutnya, konteks makna antara masa lalu dan masa kini. Nah, hubungan antara negara dan agama telah mengalami banyak perubahan sepanjang sejarah. Dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi, kita dapat belajar tentang pentingnya toleransi, keberagaman, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Pemahaman sejarah ini sangat penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Nah, selanjutnya konsekuensi bagi pelatihan guru sejarah di masa depan. Guru sejarah tidak hanya bertugas menyampaikan peristiwa masa lalu, tetapi juga menghubungkan dengan kehidupan masa kini. Pembelajaran sejarah harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta membantu mereka memahami makna dan pelajaran yang dapat diambil dari setiap sejarah. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa metafisika memiliki peran penting dalam masyarakat kontemporer. Melalui pemahaman tentang hubungan masa lalu dan masa kini, manusia dapat memahami berbagai persoalan kehidupan secara lebih mendalam. Selain itu, metafisika juga membentuk pola pikir yang kritis, reflektif, dan bijaksana dalam menghadapi perkembangan zaman. Demikian mengenai relevansi metafisika dalam masyarakat kontemporer. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya metafisika dalam kehidupan modern serta mendorong kita untuk lebih kritis dalam memahami berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.